Para sahabat, sebangsa dan setanah air. Banyak orang mengatakan Rocky Gerung adalah seorang tokoh. Boleh-boleh saja. Apalagi bila yang mengatakan adalah ILC-nya Karni Ilyas. Pendapat tentang Rocky Gerung di mata orang lain bisa saja berbeda maknanya dengan yang dimaksud ILC. Bahkan, tidak heran bila ada yang menyebut Rocky Gerung adalah tokoh spesialis bajingan. Bukan karena Rocky Gerung membenci para bajingan pengkhianat negara atau para koruptor. Sama sekali bukan. Tetapi, karena kata-kata seperti itu yang selalu keluar dari mulutnya. Sepertinya, yang paling sering mengundangnya kelihatannya adalah ILC. Wajar, karena bagi ILC, orang yang sangat diragukan kualitasnya juga tetap mereka sebut dengan tokoh. Suka-suka mereka lah. Karena sudah pasti parameternya tidak akan sama dengan kacamata umum. Yang jelas, tokoh-tokoh yang hadir di ILC kebanyakan tokoh yang doyan ribut. Hanya menimbulkan kebisingan semata tanpa ada edukasi bagi pemirsa. Harus diakui, pamor ILC sekarang ini sangat jatuh. Jauh berbeda dengan dahulu yang sering dinantikan para pemikir. Kalau tidak salah setiap Selasa malam. Para sahabat yang saya hormati, sangat terlihat industri mass media kita perlahan digulung oleh dunia medsos yang semakin diminati orang Indonesia. Fenomena ini mengguncang perekonomian orang yang hidup dari industri jurnalistik. Bila tidak mampu beradaptasi, maka akan turun kelas. Ikut berharap agar memperoleh view yang banyak, serta berharap komen, share, dan subscribe dari penonton. Bila perlu, ditambah dengan host yang bisa jadi sengaja pura-pura bodoh dengan membiarkan keributan terjadi di acaranya sendiri. Bila perlu, dengan mempermalukan narasumber undangan lainnya. Sungguh mengenaskan serta sangat memalukan. Host atau wartawannya hanya nyengir dan merasa tidak berdosa. Entah kemana wartawan senior yang lain dengan membiarkan Karni Ilyas dan para anak didiknya bermain silat, sekalipun sama sekali tidak menarik. Memang, kehidupan mass media yang dahulu boleh dikatakan saat ini hancur-hancuran. Ini mungkin yang membuat mereka semakin beringas dalam berbisnis. Seakan etika sudah tidak ada lagi. Belum lagi bila dilihat adanya realita, banyak wartawannya membuka kanal sendiri. Para wartawan ini seolah lupa track record mereka yang sebelumnya sudah dimonitor. Alhasil, banyak yang gagal juga karena kinerjanya yang buruk dari tempat kerja sebelumnya. Para sahabat yang saya hormati, bagi kebanyakan orang yang memiliki intelektual dan jenjang akademik yang baik, Rocky Gerung ini hanyalah penghibur, sebagai pengisi waktu. Tidak ada pelajaran yang bisa diperoleh dari dia. Orang yang mengagumi Rocky Gerung hanyalah orang-orang yang merasa suaranya tersalurkan oleh Rocky Gerung. Kelompok ini adalah kelompok pembenci Jokowi dan pemerintahan Prabowo. Hal-hal seperti ini sangat disukai oleh Rocky Gerung. Dan itu akan tetap berlanjut
kepemerintahan berikutnya sepanjang Roky Gerung masih hidup. Mengapa seperti itu? Tipikal manusia seperti Roky Gerung ini adalah manusia yang cenderung anti kemapanan. Sebenarnya, Roky Gerung harus bersyukur. Demikian juga Universitas Indonesia ketika statuta gelar akademik Roky Gerung terbuka ke publik. Sehingga semua pihak terhindar dari hal-hal yang bisa terus membuat malu. Semakin cepat terbuka, maka akan semakin melegakan semua pihak. Memang, gelar S1 sejak akhir tahun 90-an sudah tidak dimungkinkan untuk menjadi profesor. Gelar profesor itu diarahkan hanya bisa diraih jenjang doktor. Gelar S1 hanya boleh sebagai asisten dosen. Untuk mengajar S1, dia harus mengambil jenjang minimal sebagai magister atau S2. Para sahabat yang saya hormati, saya sendiri tidak tahu Roky Gerung itu mengajar apa. Tetapi yang saya dengar bidang ilmunya adalah filsafat. Memang, bila kita secara tanggung-tanggung mendalami filsafat, bisa membuat kita ngelantur kemana-mana. Dia merasa sudah menjadi filsuf, sekalipun orang lain mentertawakan. Mungkin ini yang membuat Roky Gerung seperti orang gila. Semua dimaki-maki dengan bahasa kasar. Semua salah. Semua tidak benar di matanya. Dia menganggap hanya pandangannya yang benar. Apakah orang seperti ini bisa dikatakan picik? Iya, memang itulah makna dari picik. Bila hanya picik, sebenarnya tidak terlalu berbahaya bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Tetapi Roky Gerung lebih daripada itu. Dia sudah mencampurnya dengan licik dan paranoid. Bisa jadi banyak buku yang dia baca, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengkoneksikan antar buku itu, sehingga hanya menambah keruwetannya dalam berpikir. Ini sangat terlihat jelas ketika dia sedang berbicara pada titik tertentu. Tampak dia terpaku sesaat. Dia merasa kesulitan menggabungkan sekalipun hanya dua keilmuan. Akibatnya, di mata orang yang biasa berpikir, kedua buku itu tetap terlihat terpisah-pisah. Disinilah kegagalan dia sebagai seorang dosen. Sebenarnya, dia lebih tepat sebagai seorang trainer. Itu pun hanya pada satu bidang tertentu, sebatas yang dia kuasai benar. Bila lebih dari itu, maka kelas trainingnya akan kacau. Para sahabat yang saya hormati, mungkin bila disurvei para mahasiswanya, saya percaya bahwa mahasiswanya akan banyak memperoleh topik, tetapi seluruhnya mengambang hanya sebatas kulit. Bukan karena topik yang diajarkan Roky Gerung tidak dalam, bukan. Tetapi karena Roky Gerung sendiri tidak mampu membawa mahasiswanya ke level yang lebih dalam lagi. Proses ini terhalang bukan karena faktor orang lain, tetapi dari diri Roky Gerung sendiri. Dia hanya mengerti definisi esensi, tetapi tidak akan pernah mampu memahaminya. Karena menuju pemahaman esensi diperlukan sebuah kebeningan hati dan pikiran, bukan dari kekacauan hati yang diperlihatkan oleh output pikir yang tidak pernah memiliki nilai positif. Mengapa seperti itu?
Karena konstruksi pikir Rocky Gerung, sekalipun output pikirnya terlihat positif, tetaplah itu terbangun dari realitas sebuah konstruksi pikir yang negatif. Ini sangat berbahaya bagi seorang pengajar. Rocky Gerung sendiri sebenarnya tidak mampu mencari esensi sebuah hal. Ini terlihat dari cara dia mengawinkan seluruh topik, sehingga topik sesungguhnya menjadi kabur, sekaligus kehilangan esensi. Esensi itu, sekali lagi, baru bisa kita temukan ketika pikiran kita masuk ke dalam materi. Dengan demikian, tepatlah kita menjadi seorang dosen dengan memahami filosofi keilmuan yang kita ampu. Bagi seorang yang mendalami filsafat, hal ini seharusnya menjadi mudah. Demikian juga transfer edukasi yang harus terjadi. Para sahabat yang saya hormati, semua orang bisa melihat bahwa Rocky Gerung juga termasuk orang yang dekat dengan alam. Dengan mudah kita melihat di beberapa berita dia sering mendaki gunung. Tetapi bagi orang lain yang sering melakukan kegiatan yang mendekat pada alam akan merasa aneh dengan kelakuan Rocky Gerung. Kelakuan yang justru tidak memperlihatkan kedekatan diri dengan alam, sekaligus sebagai cara untuk mengenali pencipta lebih mendalam. Semua ini memberikan indikasi bahwa yang dilakukan Rocky Gerung itu hanyalah sebuah cara melarikan diri terhadap banyak hal yang meresahkan dirinya. Dan ketika dia kembali ke alam nyata, maka realita alam nyata itu akan mengejar dirinya kembali. Jadi, segala yang dilakukannya dalam laku nyepinya itu hanyalah memperlihatkan kegamangannya dalam menghadapi kehidupan. Para sahabat yang saya hormati, sekali lagi kita ulangi, Rocky Gerung tidak sedang mencari Tuhan di dalam setiap laku nyepinya. Bila seorang dekat dengan alam atau Tuhan, maka tidak akan kita peroleh keberingasan di dalam dirinya. Apalagi kita mendalami ilmu filsafat yang mempermudah kita bagaimana memahami kinerja Tuhan. Orang seperti Rocky Gerung ini adalah tipikal orang yang gagal memahami Tuhan. Secara garis besar, dia hanyalah seorang yang frustasi. Dia tidak akan mampu menjalani sebuah relasi persahabatan karena pikirannya selalu terdistorsi sikap curiga. Kita akan menjadi paham mengapa dia akan sulit membina sebuah rumah tangga. Karena setiap pasangannya akan dilecehkannya dengan cara direndahkan dengan sebutan dungu dan tolol. Itu tidak bisa dihindarkan, akan selalu terjadi. Karena Rocky Gerung tidak mampu menyingkirkan egonya sendiri. Andai kata Rocky Gerung bisa melihat kehidupan di dalam sebuah rumah tangga, dia akan bisa sembuh secara psikologis. Ya, orang seperti Rocky Gerung ini secara mentalis adalah orang yang sudah dalam kondisi sakit parah. Sialnya, dia tidak menyadari bahwa dia sakit. Harus ada yang memperlihatkan kepadanya bagaimana sebenarnya kehidupan dalam relationship yang paling kecil di tingkat sosial manusia, yaitu rumah tangga. Bila berhasil, masih memungkinkan Rocky Gerung ini akan sembuh. Para sahabat sebangsa dan setanah air,
Rocky Gerung bisa melihat ketika dia bekerja keras, seisi rumah menantikan dia pulang dari kerja dengan penuh sukacita. Ketika dia sedang beristirahat setelah bekerja, dia bisa memperoleh rasa damai, rasa sejahtera, dikarenakan dia dapat melihat bahwa di sekelilingnya berada orang-orang yang menjaganya dengan penuh kasih. Apakah bila dilakukan terapi seperti ini pada Rocky Gerung, dia bisa sembuh? Jawabannya, iya. Karena orang seperti ini adalah orang yang tidak pernah melihat kasih setia itu seperti apa. Yang diperolehnya selama ini adalah kasih yang mencintai diri sendiri. Kasih yang dipenuhi ego, dan ini sebenarnya bukan kasih. Karena kasih tidak mengharapkan apa-apa. Kasih hanya bisa mengorbankan diri sendiri. Kasih seperti inilah yang tidak dimiliki Rocky Gerung. Sampai umurnya setua itu, seluruhnya terakumulasi. Hidupnya dijalaninya dalam kewajaran, dalam perspektif dirinya sendiri dan orang yang sepergaulan dengan dia, yaitu orang-orang yang tidak memikirkan nilai moralitas manusia normal. Bila mereka memiliki moralitas manusia normal, maka mereka akan merasa malu bila tindakannya disaksikan oleh keluarga, terlebih oleh anak-anaknya. Ketika kita dengan tega melukai perasaan anak di hadapan seluruh manusia di dunia ini, melalui medsos, dengan cara kita bertindak tanpa moralitas manusia normal, maka pada saat itu sebenarnya kita bukan manusia lagi, hanya kebetulan seperti manusia. Sekali lagi saya katakan, semua ini bisa terjadi dikarenakan dia sudah tidak peduli lagi pada apa-apa. Karena dia selalu menolak realita di kepalanya bahwa dia sedang mengalami sakit mental. Pada suatu titik nadir di dalam hidupnya, saya tidak akan heran bila Rocky Gerung akan melakukan bunuh diri. Salam, majulah Indonesia.